salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi part 2, beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab dalam hermeneutik Perjanjian Baru bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Licia Sibuan dengan NIM 2401014, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKM Teruntung akan mempresentasikan prinsip PB tersebut. Adapun prinsip yang kelima, ada beberapa contoh. Yang pertama itu firman yang ditujukan kepada semua orang dalam Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penjelasannya ini menunjukkan kasih Allah kepada seluruh dunia, ditujukan bagi semua manusia. Yang kedua itu dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Penjelasannya ini adalah prinsip umum yang berlaku dalam hubungan antar manusia. Kedua itu firman yang tidak ditujukan kepada semua orang. Contoh yang pertama itu dalam Ulangan 7 ayat 1-2. Bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, haruslah engkau menumpas mereka sampai lenyap. Penjelasannya ini khusus untuk Israel pada masa Perjanjian Lama. Contoh yang kedua itu dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu yang disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penjelasannya ini penumpahan darah binatang berlaku pada masa Perjanjian Lama, tidak lagi dilakukan dalam masa Perjanjian Baru. Itu firman yang hanya untuk orang percaya. Dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Penjelasannya ini, janji ini hanya berlaku bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan. Contoh yang kedua dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Allah setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai. Penjelasan ayat ini ditujukan untuk orang percaya yang hidup dalam pengujian iman. Nah, yang keempat itu firman yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. Dalam Lukas 1 ayat 30-31. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Penjelasan dari firman ini ialah, firman ini ditujukan khusus kepada Maria. Nah, contoh yang kedua dalam Yohanes 21 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Penjelasan dari ayat ini, jawaban Yesus kepada Petrus tentang Yohanes. Prinsip yang keenam adalah prinsip pandangan Allah dengan manusia yang berbeda. Contohnya dalam Roma 3 ayat 26 tentang keadilan. Menurut pandangan Allah, keadilan tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang pemulihan. Tetapi pandangan manusia, keadilan sebagai hukuman yang harus diterima oleh orang yang bersalah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, mereka mengharapkan keadilan yang cepat dan tegas. Contoh yang kedua itu dalam 1 Korintus 16 ayat 25 tentang kekuasaan. Menurut pandangan Allah, kekuasaan tidak diukur dengan seberapa banyak kita menguasai orang lain, tetapi seberapa banyak kita melayani dan mengasihi sesama. Tetapi pandangan manusia seringkali mengaitkan kekuasaan dengan dominasi dan penguasaan atas orang lain. Mereka memiliki kuasa yang cenderung ingin menunjukkan otoritas mereka. Contoh yang ketiga itu dalam Roma 1 ayat 18 tentang muka. Menurut pandangan Allah, muka adalah reaksi adil terhadap dosa dan ketidakbenaran, bukan emosi yang tidak terkendali, tetapi ekspresi kebenaran dan keadilannya yang sempurna. Tetapi pandangan manusia, muka biasanya berarti kehilangan kendali, emosi pendek, atau bertindak impulsif. Contoh yang keempat itu dalam Efesus 2 ayat 8 tentang keselamatan. Menurut pandangan Allah, keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Allah sudah merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus, dan itu
melalui usaha manusia. Ini menunjukkan bahwa keselamatan sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Penjelasan dari implisit dan eksplisit itu adalah implisit tersirat dan implisit itu tersurat. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip implisit dan eksplisit. Contohnya adalah yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Eksplisit, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam Matius 5 ayat 44. Implisitnya, umat Kristen harus menunjukkan kasih tanpa syarat, bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Dalam Alkitab tidak secara eksplisit melarang bergosip tentang orang lain, tetapi secara implisit kita diajarkan untuk menjaga lidah dan berbicara dengan kasih. Misalnya dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya, perkataan yang merusak reputasi orang lain bertentangan dengan prinsip membangun dan memberi kasih karunia. Nah, contoh yang kedua, implisit. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan melalui cara lain. Yang kedua itu, banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Contoh yang pertama itu, jika seseorang memukul pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam Matius 5 ayat 39. Implisitnya, ajaran ini tidak hanya berbicara soal fisik, tetapi juga soal pengampunan dan tidak berbalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh, Alkitab tidak secara eksplisit melarang orang bergosip tentang orang lain, tetapi secara implisit kita diajarkan untuk menjaga lidah dan berbicara dengan kasih. Misalnya dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana yang perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya, perkataan yang merusak reputasi orang lain bertentangan dengan prinsip membangun dan memberi kasih karunia. Yang ketiga itu, pemberian makna implisit yang benar yang eksplisit. Contoh yang pertama itu eksplisit. Kamu adalah terang dunia dalam Matius 5 ayat 14. Implisit yang benar. Orang percaya harus menjadi teladan dan perbuatan dasikat memancarkan kasih dan kebenaran Kristus. Contoh yang kedua, eksplisit. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Implisit yang benar, kita harus menjaga tubuh kita dengan hidup kudus dan tidak melakukan hal-hal yang najis atau merusaknya. Nah, yang keempat itu pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama, eksplisit. Segala sesuatu yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Markus 11 ayat 24. Eksplisit yang salah. Apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Penjelasan ini salah satu konteksnya adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan, bukan keinginan egois manusia. Contoh yang kedua dalam eksplisit, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dalam Matius 7 ayat 1. Eksplisit yang salah. Orang Kristen tidak boleh menilai perbuatan orang lain sama sekali. Penjelasannya ini keliru karena Yesus berbicara tentang penghakiman yang munafik, bukan tentang membedakan benar dan yang salah dengan yang bijak. Demikianlah penjelasan beberapa prinsip umum dalam Perjanjian Baru. Semoga bermanfaat bagi kita semua.